sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dince Alfira Swakib, SPD, Kepala UPTD SD Negeri Kecil Tambung. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, bagi sebagian satuan pendidikan merupakan hal baru di tahun 2023. Termasuk di kecamatan kami, Kecamatan Karosta, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Dari 26 sekolah dasar, hanya satu sekolah yang sudah tahun kedua mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui program IKM Jalur Mandiri Berubah. Sedangkan 25 sekolah dasar lainnya, tahun ajaran 2023-2024 ini adalah tahun pertama melaksanakan kurikulum Merdeka, termasuk di SD kami, yaitu SD Negeri Kecil Tambung. Sebagai langkah awal, kami mengadakan kegiatan in-house training atau IHT implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami selama 1 minggu. Layarnya kita. Yang kedua, netral Bapak Ibu, jangan sampai berat sebelah karena status sosial dan lain sebagainya misalnya. Yang ketiga, sederhana dan informatif. Selanjutnya, saya terus belajar untuk memahami kurikulum Merdeka dengan cara berbagi melalui pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan lainnya, khususnya yang ada di Kecamatan Karosta. Di samping itu, saya juga terus mendampingi bagaimana implementasi kurikulum Merdeka tetap berjalan di sekolah kami. Salah satu cara belajar yang paling efektif menurut saya adalah mengajar. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi, saya gunakan sebaik mungkin untuk bisa melakukan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Dan saya menggunakan metode yang saya beri nama sinergi, yaitu akronim dari strategi, integrasi, kolaborasi, dan implementasi. Maksudnya adalah setiap guru yang ada dalam satu komunitas saling terintegrasi dan dapat berkolaborasi dalam merencanakan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kami dapat berkolaborasi baik secara daring maupun secara luring. Pengimbasan pertama saya dilakukan di Gugus 2, yaitu KKG Ki Hajar Dewantara, dengan jumlah sekolah ada 8 sekolah. Dan yang mengikuti pelatihan adalah guru kelas 1 dan 4. Pertemuan pertama di Gugus 2 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023 di ruang kelas Sekolah Dasar Impres Lara 2. Pertemuan pertama ini kami membahas tentang kurikulum Merdeka, CP, TP, dan ATP. Selanjutnya, pada pertemuan kedua dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2023 di ruang kelas UPTD SD Negeri Karosta dengan materi modul ajar dan P5. Pada saat pertemuan kedua, setiap sekolah berkolaborasi bersama rekan satu sekolahnya untuk berlatih membuat modul ajar dan hasilnya dikirim melalui aplikasi WA Group. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada 28 September 2023 di UPTD SD Impres Lara 1. Pada pertemuan ketiga ini, sebelum saya lanjut pada materi asesmen, saya memastikan apakah setiap sekolah sudah memiliki CP, TP, ATP atau belum. Dan hasilnya, sebagian besar belum memiliki CP, TP maupun ATP untuk setiap mata pelajaran. Sehingga saya berinisiatif untuk saat itu juga membentuk beberapa kelompok untuk menganalisis secara bersama serta berdiskusi mempertimbangkan, menyesuaikan dengan kondisi serta karakteristik sekolahnya dan menghasilkan TP dan ATP pada saat itu juga. Hasilnya pada saat pelatihan mereka menghasilkan ATP untuk satu mata pelajaran. Mereka dapat diyakinkan untuk membuat ATP secara mandiri di sekolahnya dan akan terus didampingi, diingatkan bersama dalam satu komunitas kami melalui chat WA Group. Jadi contohnya, pada saat asesmen formatif Bapak Ibu tentukan mau lakukan apa, ini contohnya.
Oh, saya mau melakukan pengamatan wawancara. Untuk pertemuan KKG Tuturi Handayani Gugus 3 Kecamatan Karosa yang pertama kali yaitu pada tanggal 14 September 2023 membahas tentang materi kurikulum Merdeka, CP, TP, dan ATP. Pada pertemuan perdana di Gugus 3, kolaborasi yang mereka lakukan yaitu pada saat membuat LK untuk pemahaman CP, TP, dan ATP. Kemudian tugas yang diberikan selalu dimonitoring melalui aplikasi WA Group. Selanjutnya saya buatkan drive untuk tempat mereka mengunggah setiap LK yang diberikan. Ya, betul. Dibahasakan, Bapak Ibu. Terserah apa yang dilakukan. Yang penting jangan sampai melukai perasaan. Harus sabar menghadapi. Sabar, betul. Ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sampai di mana? Pada pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 20 September 2023. Guru-guru yang ada di Gugus 3 kembali berkolaborasi melalui pertemuan KKG yaitu menyusun TP dan ATP. Saya membuat Google Drive bersama untuk mempermudah mereka mengakses materi dan juga menyediakan format dan contoh ATP yang dapat mereka edit secara langsung atau diunduh. Para guru sangat antusias dalam berkolaborasi dan mau untuk terus belajar. Mereka berharap terus dapat berkolaborasi, terus dapat didampingi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan ini telah menjadi program rutin setiap KKG yang ada di Kecamatan Karosa untuk mengadakan pertemuan tiap bulannya. Sebagai kegiatan akhir, saya mengadakan kuis melalui aplikasi Kuisis yang dengan semangat diikuti oleh seluruh peserta KKG. Dari hasil penimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang saya lakukan menunjukkan bahwa ada peningkatan dari segi pemahaman para guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini bisa dilihat dari hasil produk yang mereka buat yaitu TP dan ATP yang disusun berdasarkan CP yang telah ada. Yang menjadi catatan saya bahwa setiap guru masih harus terus mendapatkan pendampingan, dukungan, serta motivasi baik dari pimpinan, rekan sejawat maupun narasumber lainnya untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelasnya. Akhirnya, kiranya praktik baik ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang baik bagi kita semua, bagi guru-guru dan satuan pendidikan pada umumnya. Setiap kita dapat menjadi agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muntasam Misra, Kepala Sekolah UPTD SD Impres Larak 1. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru dalam memahami kurikulum Merdeka, dan kegiatan seperti ini harusnya terus berlangsung. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu kami para guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah.